makam yang ke-27. Pada subuh ini saya kembali ingin memantapkan bagaimana kita bisa melihat isi di dalam, apa yang dimaksud dalam wirid 3 kelompok ayat di dalam surah Al-Baqarah. Wirid yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak sederhana, tidak sederhana. Makanya setiap wirid-wirid, saya selalu merenungkan, misalnya wirid kita berkenaan dengan 33 Alhamdulillah, 33 Subhanallah, 33 Allah Akbar, kita renungkan apa maksudnya gitu, dan kita hubungkan dengan Al-Quran, sehingga terbongkarlah bahwa Alhamdulillah itu substansinya ada 33 di dalam Al-Quran, walaupun bacaannya ada 41, bacaannya berbeda-beda, ada Alhamdulillah, ada bihamdihi, ada lahu, ada alhamdulillahi rabbil alamin, karena berbeda-beda, materinya berbeda-beda. Demikian juga dalam wirid surah Al-Baqarah, pertama 5 ayat pertama dari Alif Lam Mim sampai ulaika humul muflihun, kita sudah paham itu pendasi dalam ketakwaan. Sampai Sayyidina Umar minta dibacakan Al-Baqarah 1 sampai 5 ketika dia wafat, dia pesan wafat, dan pada posisi di kakinya. Kemudian satu ayat yang paling agung yaitu ayat kursi, ayat nomor 255. Di situ ada 9 sifat Allah itu dicantumkan yang paling besar pengaruhnya gitu. Kemudian 3 surat terakhir berkenaan dengan dinamika di dalam perjuangan, sebab pesan Al-Baqarah 1 sampai 5 itu kita berjuang untuk jadi orang takwa. Di dalam ayat 3 ayat terakhir adalah dinamika, instrumen yang kita perlukan di dalam perjuangan kita. 1, hati, hati. Di dalam ayat 284 itu hati, Kemudian 285 merupakan mekanisme bagaimana keimanan itu akan merasuk dalam jiwa kita sehingga menghasilkan tekad, tekad. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Tekad yang kuat untuk janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami dengar ya Allah, kami pelajari, kami pahami, kami pilah-pilah, kami teliti, dan akan kami taati. Seberapa jauh yang kita lakukan selama ini? Istighfarlah, apa yang kita
resapi istighfar, ya, dan tobat. Maka falsafah sufi yang paling tinggi adalah tobat. Ya. Kemudian bagaimana kita tahu sebetulnya apa potensi kita? Kita bertekad begitu, ya. Tapi Allah merespon. Apa respon Allah? Saking kuat kita bersemangat, belajar, tetap taati, mohon ampun, ya, dan kepada Engkaulah kami kembali. Apa yang direspon Allah? Dan diingatkan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah membebani kecuali sekadar batas kemampuan kita, ya. Kemudian karena ayat 284 itu mengenai hati, ya, apa yang dibilang di dalam ayat tersebut? Wa in tubdu ma fi anfusikum, jika kamu menampakkan apa yang di dalam hatimu, ya, gitu ya, atau autufu, atau kalian menyembunyikan, yuhasibukum billah, Allah akan menghitung. Nah, itu yang membuat dia sahabat-sahabat itu berkeberatan. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, maksudnya ayat ini, kita mau berbuat jahat, begitu itu sudah dimasukkan rencana dalam hati, itu langsung dihitung itu. Makanya itu dinasahkan, ya, dengan bagian ayat laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, apa kebaikan yang telah kamu kerjakan, dan keburukan apa yang kamu kerjakan, ya. Jadi yang namanya dicatat itu apabila sudah kita kerjakan, bukan hanya di dalam hati, ya. Kemudian kembali ke atas lagi, fayaghfiru may yasha, fayaghfiru liman yasha, Allah akan mengampuni siapa yang Dia inginkan, wa yu'adzibu may yasha, dan mengazab siapa yang dikehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi mengampuni atau mengazab itu memang wewenang Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam arti semau-maunya, gitu. Bukan maunya Allah semau-maunya, gitu, ya. Tentu ada step-step di dalam Al-Quran. Misalnya mengazab orang munafik, misalnya, itu ada step-stepnya, sehingga memang orang munafik itu sudah nggak bisa diperbaiki, baru akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian diingatkan lagi kemampuan kita dan disuruh berdoa, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tuhan kami, jangan hukum kami, ya, karena lupa atau kami salah melakukannya, ya. Allah tahu bahwa manusia itu lupa sejak Nabi Adam, ya. Sejak Nabi Adam itu dikategorikan lupa itu. Maka kita diajar, kita mesti punya semangat untuk tidak lupa. Itu pesannya begitu. Bukan pesannya Nabi Adam aja lupa, apalagi kita. Enggak begitu memahami Quran, ya. Maka di ayat di atasnya berdoa kita, Rabbi auzi'ni
ya. Robi lupa kadang-kadang. Doa minta tambah ilmu, ya. Warzuqni fahma, ya. Jadi diingatkan kita bersemangat, ya. Apa yang kita semangati adalah menjadi orang takwa. Orang takwa. Mengapa kita menjadi orang takwa? Harus dikategorikan sebagai orang takwa. Karena orang takwa lah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam surah Maryam 72 kalau tidak salah, ya. Dan surah Az-Zumar ayat 63 ya kalau tidak salah, dari sekitar situ, ya. Nah, supaya kita tahu kelemahan kita suka lupa gitu, ya, atau melaksanakan sesuatu yang tidak diperintah gitu, ya. Salah gitu. Kemudian diperintah, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Mengingat kita jangan kami dibebani beban yang berat seperti yang kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi kita harus paham sejarah, ajaran-ajaran nenek moyang kita dulu sebagai umat, ya, yang didasarkan Taurat, Injil dan Zabur gitu. Makanya kita mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membedakan seorang rasul pun, ya. Kemudian kita diperintah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan janganlah kami bebani kami di luar kemampuan kami gitu. Wa'fu anna, dan ampunilah kami, berikan maaf. Warfir lana, berikanlah ampunan, ya, tadi berikan maaf. Warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini bagian yang menyimpang, ya kan? Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qaumil kafirin. Lindungilah kami dari orang-orang kafir. Ini pesan perjuangan. Nanti akan terbongkar di ayat selanjutnya gitu. Nah, jadi dinamika itu yang harus kita resapi dan kita kuatkan lagi tekad tadi di dalam sholat, pertama dalam doa itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, lillahi rabbil alamin. Tekad. Tadi tekad di dalam belajar, tekad dalam action, ya. Kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa kita. Doa di antara dua sujud. Rabbirfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampuni
rahmati aku, wajburni itu sebetulnya sifat Allah itu jabbar. Itu semua kata-kata itu ya. Ada 8 kata-kata. Pengharapan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. 7 itu sifat Allah. 7 itu sifat Allah. Nanti kita kaji sifat Allah yang di situ supaya artinya itu tepat. Kalau kita belajar dari terjemahan tidak tepat, ya, tidak bisa dirasai gitu. Warfa ini apa? Angkatkan derajatku. Kita nggak tahu, tidak mengerti. Dari akar katanya itu rafa'ah. Orang beriman, berilmu, ya, itu akan diangkatkan oleh Allah SWT. Dalam pengertian apa itu? Nah, jadi tidak mengambang, kita tahu persis. Disitulah kita meminta pertolongan untuk melaksanakan yang tadi. Ya. Kemudian kita kembali ucapkan wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati wa ard. Itu kita ingat bagaimana kalimat itu muncul ketika Nabi Ibrahim mencari Allah tuh. Dia lihat matahari, dia lihat bulan. Ya, di dalam pencarian Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan tauhid. Ya, berkenaan dengan tauhid. Nah, itulah kira-kira gambaran dari yang kita perlu pahami, perlu kita resapi itu. Ini akan terbawa terus nih ke depan, ya. Jadi setiap ayat yang berkesan camkan dalam hati. Misalnya ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada ragu lagi, tidak akan ragu lagi gitu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kita harus camkan, kita ingat. Jadi segala ayat-ayat Quran itu tentu didasari oleh keinginan memberi tahu, memberi jalan kepada kita menuju takwa. Takwa yang mana yang kita harapkan? Tentu yang paling tinggi. Cita-cita harus paling tinggi, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa di sisi Allah. Oh, kalau ada perkataan demikian, berarti takwa itu ada yang paling tinggi. Kalau ada yang paling tinggi, artinya kita berpikir ada derajat-derajat yang ingin dicapai. Jadi Quran itu seperti gunung lah, ya. Bukan datar, bukan hanya flat, seperti gunung, ya, berbukit-bukit, ya, gunung yang punya anak-anaknya. Yang paling tinggi itu takwa, tapi bisa dilalui dengan ibadur rahman, bisa dilalui ulil albab. Orang yang hatinya lembut itu ibadur rahman. Orang yang hatinya bersih dan cerdas itu ulil albab. Nah, bagaimana kalau kita mungkin, ya, selama hidup kita invalid, katakan, tidak bisa apa-apa, bersakit terus, itu ada jalan tersendiri gitu. Jadi karena cita-cita yang besar itu dihadapkan kepada manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jalur-jalurnya. Jadi Quran itu sesuatu yang tidak dipahami secara datar. Maka
akan terlihat dinamikanya. Misalnya takwa kita sudah ancar-ancar 7 ya. Ternyata berinfak pun 7 tingkat. 7. Jadi kalau kita berinfak ya, artinya bagian infak saja. Infak untuk anak yatim, misalnya untuk anak yatim. Ini pada tingkat awal biasanya kita ya beri infak dan yakin bahwa pahalanya besar ya, dapat 700 kali gitu. Ya. Terus kita berinfak biasa saja. Nah, oleh Rasulullah diberi tip, diceritakan bahwa Allah itu suka dengan orang yang beribadah sedikit-sedikit tapi konsisten. Nah, itu ya. Apa di balik itu? Apa di balik itu? Kalau orang beribadah sedikit-sedikit tapi konsisten, itu akan membentuk karakternya. Membentuk karakternya, ya. Kemudian setan nggak bisa masuk. Kalau orang yang sudah dawam melakukan sesuatu, setan nggak bisa masuk. Satu, setan tidak masuk. Kedua, pasti progresif, akan meningkat terus. Nah, itu makanya memberi jalan kepada 7. Pada tingkat kedua, ayat 165 ya, Al-Baqarah. Orang itu sudah punya keyakinan bahwa 2 hal. Aku berinfak ini karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk mencari ridho Allah, kemudian menunjukkan bahwa dia seorang muslim yang baik, gitu kan. Mencari ridho Allah itu bisa mengeliminir, bisa menghapus, bisa mencegah. Karena kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala sudah pasti terhapus dari sifat-sifat riya, ingin pamer dan sebagainya. Itu sudah masuk kedua ya. Ketiga, meningkat lagi. Karena Rasulullah berpesan supaya anak yatim itu digosok, dibelai gitu. Dan kalau memberi infak kepada yang miskin itu, kalau bisa kita datang, kita berikan, datang, bukan mereka datang ke kita. Itu melambangkan bahwa menggosok anak yatim, kamu udah harus dekat, kamu harus perhatikan. Nah, kalau perhatian kita menjadi kuat, ya, maka kita akan menjadi orang yang menafkahkan, orang yang menginfakkan hartanya itu dalam keadaan susah ataupun senang. Kalau susah, sesusah-susahnya kita yang selalu memberi infak jauh lebih susah dibandingkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang miskin, yang mungkin pagi makan, sore belum tentu, sore makan, besok belum tentu ada, gitu. Maka kesadaran seperti itu mendorong kita untuk menginfakkannya dalam keadaan sempit, dalam susah maupun apalagi senang. Gitu. Naik keempat, itu dalam surah Al-Imran ayat 133. Yang keempat, orang yang berinfak yang tadinya emosional berubah menjadi rasional. Dia berperilaku tidak kikir, tidak boros. Dia berinfak itu tidak kikir, tidak boros. Pasti dia ingin tahu berapa sih misalnya satu kegiatan kita butuhkan. Pasti dia mengkalkulasi. Oh, menurut saya ini 10 juta nggak cukup. Dia tahu bahwa itu tidak cukup.
paling tidak 12 juta. Insya Allah dia berikan ini 12 juta. Tidak boros, ya, tidak kikir. Dari seandainya dia hitung kalkulasi itu, 8 juta cukup, maka dia berikan 8 juta. Itu sudah rasional. Yang tadi orang berinfak melekatkan tugas infak itu dalam hati, yang emosional tadi. Pada tingkat keempat, melekatkan diri infak itu dalam pikirannya. Nah, gitu ya. Tingkat kelima itu tingkat keempat di dalam surah Ibadur Rahman ayat 64 atau 65, ya. Pokoknya sudah terakhir. Kemudian tingkat 5 di dalam surah Al-Hadid, di mana orang itu punya harta dan harta itu mampu dia kelola, maka dia akan gunakan harta itu untuk kepentingan kemaslahatan orang banyak. Yang keenam di dalam surah Al-Hadid juga, ya, kira-kira orang itu berinfak sudah tahap, misalnya dia punya rumah 2, ya. Anak-anak sudah mapan semua, tidak ada lagi kewajiban dia untuk membiayai sesuatu yang besar. Dia punya rumah 2, pasti dia berpikir, saya jual aja rumah ini, untuk apa? 1 aja cukup. Buat apa meninggalkan rumah sambil menunggu kematian? Nah, itu tingkat 7 adalah itu di dalam surah Al-Hadid juga. Tingkat 7 adalah dalam surah Ma'arij, di mana orang berinfak itu sudah tidak memperhatikan ini uang dia pribadi atau uang untuk umat, ya, bebas saja dia. Apa yang diperlukan dia sudah masuk jihad. Nah, itulah gambaran dari perjalanan hidup kita. Ya. Mungkin kita belum sampai ke situ, tapi insya Allah kita akan berjalan sedikit, sebab itu pengetahuan. Dibandingkan tidak tahu, maka tidak akan tahu kita, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.